Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual. Ini terkait dengan akhir tahun 2020 umat Katolik dan Protestan menghadapi pesta Hari Raya Natal dan seluruhnya merayakan Tahun Baru. Mungkin sejauh mana proses pengawasan dari dinas terhadap bahan sembako di hari Natal ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat menjelang Natal dan Tahun Baru bagi saudara Kristen dan Katolik yang insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa merayakan hari Natalnya. Dan terkait dengan persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru, ada beberapa kegiatan yang memang kita sudah siapkan. Yang pertama adalah dalam rangka mengantisipasi terkait melonjaknya pemanfaatan minyak tanah yang hari-hari ini terjadi di Kota Tual, maka antara Pertamina, Perindak, dan pemerintah Kota Tual dan para agen, ada 5 agen itu kita libatkan dalam operasi pasar minyak tanah. Nah, ini adalah bulan kedua. Kemarin kita November sudah jalan dengan 20 KL. Nah, untuk bulan Desember kita diberikan jatah sebanyak extra dropping itu sebanyak 100 KL. Nah, 100 KL ini akan kita lakukan dengan 2 cara, yaitu secara operasi pasar secara terbuka seperti bulan November kemarin. Nah, yang kedua adalah dengan melakukan pemenuhan pangkalan. Nah, di luar dari itu ada pengisian minyak tanah ke pangkalan-pangkalan dilakukan oleh agen secara reguler. Jadi di bulan Desember ini diperkirakan akan ada sekitar 600 KL yang akan masuk minyak tanah yang akan di-drop ke masyarakat. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami memang secara rutin setiap tahun menjelang hari Natal dan Tahun Baru kita melakukan pemeriksaan keamanan pangan. Jadi pangan-pangan terutama pangan basah dan yang ada di pasar Tual itu kita lakukan pemeriksaan supaya bisa menjamin bahwa pangan yang ada di pasar Tual itu bebas dari formalin, boraks, dan bahan pewarna tekstil lain. Selain itu, kita melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan pemantauan terkait dengan stok dan harga dan barang kadaluarsa. Nah, ini kita lakukan juga secara terpadu seperti biasa, bukan cuma di pasar tapi juga sampai kita telusur ke gudang-gudang. Gitu. Nah, pengawasan terpadu ini memang sudah menjadi agenda rutin pemerintah Kota Tual. Itu, saya kira itu ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk menjelang Hari Raya biasanya dilakukan pengawasan, tapi di jeda sebelum Hari Raya tersebut, apakah ada pantauan-pantauan, ada temuan-temuan selama ini? Ya, untuk stok dan harga pangan, kebutuhan pokok dan barang strategis, menurut laporan yang kita himpun di beberapa distributor dan agen-agen, untuk staat ini belum kita temukan ada kendala masalah terkait dengan stok dan harga. Masih harganya stabil, kemudian stok juga tetap ada. Sembari itu, para agen distributor kita juga tetap melakukan pemesanan di lokasi-lokasi daerah produsen, misalnya Surabaya, Makassar, maupun Jakarta. Mudah-mudahan tidak ada kendala transportasi, sehingga barang kebutuhan pokok dan barang penting itu bisa dengan cepat bisa sampai di Kota Tual. Mungkin data dari Perindak juga terkait selain sembako untuk sayur mayur, buah-buahan yang selalu disuplai dari luar daerah, sekarang ini juga muncul di daerah lokal sendiri banyak. Itu bisa sedikit evaluasi. Ya, untuk kebutuhan pokok yang basah misalnya ikan, sayur, buah dan lain sebagainya, di wabah corona ini kesadaran masyarakat untuk menanam sayur, menanam umbi-umbian itu justru menjadi hobi yang cukup menjanjikan. Ya, bukan cuma hobi, tapi menjadi mata pencaharian yang cukup menjanjikan. Dan alhamdulillah sekarang ini harga kebutuhan hasil perkebunan kita itu ya memang harganya relatif stabil, tapi volume barangnya itu jadi lebih banyak. Nah, selain itu ada juga sayur-sayur yang memang dihasilkan dari lokal petani-petani kita, tapi itu juga tidak mampu mensuplai untuk kebutuhan masyarakat Kota Tual, karena itu juga biasanya dibawa ke Maluku Tenggara, ada juga dibawa ke Bogor. Ada juga telur yang dihasilkan oleh peternak lokal kita. Nah, itu juga belum mampu memenuhi kebutuhan, sehingga suplai dari luar itu tetap ada. Nah,
kapal-kapal yang mengangkut kebutuhan pokok yang sifatnya basah, misalnya sayur, buah itu dan lain sebagainya, itu biasanya dibawa dengan kapal pelni. Ya, baik itu Sabuk Nusantara, baik itu kapal pelni yang ukuran besar. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada kendala untuk pelayanan transportasi. Ya, Ibu, untuk BBM tadi minyak tanah, apakah harga masih tetap dan stoknya untuk seorang atau kakak masih terbatas? Ya, kita tetap menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi, 3.200 per liter. Ya, ini kita lakukan supaya masyarakat tidak berteriak lagi terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak tanah terutama. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, pasti pemanfaatan kebutuhan untuk minyak tanah akan jadi lebih banyak, terutama di hari Natal dan Tahun Baru. Harganya 3.200. 3.200. Batasan satu orang. Batas karena ini suplainya banyak sehingga kita memberikan batasan 15 liter 15 liter per kakak. Per kakak Ya. Jadi tetap kita menggunakan kakak. Kenapa kita menggunakan kakak? Untuk memastikan bahwa merata ya. Ya. Merata. Merata. Ya, Ya. untuk memastikan bahwa masyarakat yang dapat itu adalah bukan masyarakat dari luar. Dari luar. Gitu. Ya, mungkin harapan Ibu kepada masyarakat, Ya. lebih khusus lagi untuk masyarakat yang merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru secara umum, ya bahwa stoknya tetap ada. Ya, harapan kami yang pertama adalah mari kita menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang bijak. Kemudian untuk BBM, kami berharap bahwa operasi minyak tanah yang kita lakukan itu tidak jadi lahan bisnis bagi sekelompok orang, karena ini memang kita harapkan bahwa minyak tanah yang kita bawa langsung ke masyarakat ini bisa langsung ke dapur keluarga, bisa sampai ke dapur UMKM. Kalau tuh ada nelayan yang membeli itu untuk kepentingan penerangan perahu kecil yang biasa dipakai untuk memancing dan lain sebagainya, bukan untuk peruntukannya transportasi. Ya, karena kalau peruntukannya untuk transportasi itu akan menguras kuota minyak tanah yang memang peruntukannya untuk